Yo, what's up guys, welcome to my vlog. Balik lagi dengan saya Muhammad Fajrin di channel YouTube Fajrin Baladewa Fit. Setelah beberapa video-video kemarin ini, kita membahas mengenai personal Dewa 19 dan mantan personal Dewa 19. Dan kali ini adalah video penghujung dari semua series mengenai pembahasan dari Dewa 19 ini, lengkap dengan album dan sejarah-sejarah perjalanan karir dari personal dan mantan personal Dewa 19. Dan kini kita sudah tiba di raja terakhir. Ya, kalau seperti game, inilah raja terakhirnya. Siapa lagi kalau bukan Ahmad Dhani. Oke, jadi sebelum kita mulai pembahasannya, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya, karena channel ini bermanfaat ya. Ya terserah ya, tapi kalau ada suatu saat nanti di pembahasan ini ada yang nggak sesuai menurut teman-teman, jangan langsung ngegas ya aja, bawa santai aja, karena ini dibuat untuk happy fun aja, sesuai dengan preferensi dari saya sendiri. Adapun yang kita akan bahas ini adalah mengenai perjalanan karir dari Ahmad Dhani. Banyak dari kontroversial dari si doi ini, tapi kita fokus saja di karir bermusiknya aja. Jadi mungkin untuk masalah-masalah lain kita skip, pertama di area-area politik saya nggak terlalu paham, jadi kita skip aja, kita bahas musiknya dan perjalanan karir bermusik yang si doi, karena ini channel Fajrin bahas musik. Oke, kita opening dulu. Ahmad Dhani, begitulah kita sekarang mengenalnya dan menyebut namanya seperti itu. Dahulunya waktu di awal-awal karir bermusiknya, si doi ini dipanggil dengan sapaan Dhani karena menyesuaikan dengan nama dari setiap akronim dari personal Dewa, yaitu Dhani, Erwin, Wawan, dan Andra. Jadi namanya awalnya itu adalah Dhani Ahmad, dan awalnya itu dia mengenal musik sewaktu bokapnya si doi ini dikasih kado berupa isinya keyboard. Ketika itu masih muda banget ya, dan si bokapnya itu ngebayarin si doi juga les musik, jadi sangat mensupport dua orang tuanya ini dalam bermusik. Semenjak kejadian itu, Dhani pun langsung tergila-gila dengan dunia musik. Pada saat itu awalnya di SMP ya, waktu itu saking cintanya itu dia rela bolos sekolah untuk pergi ke tongkrongannya, itu di rumah Wawan ya, rumah temannya sekolah itu, yang kita tahu itu drummer pertama Dewa 19. Dia di situ bermain seharian dan meninggalkan sekolah. Waktu itu juga si Dhani udah satu tongkrongan ya sama Erwin, Wawan, dan Andra, kecuali Ari Lasso. Ari Lasso itu Dhani ketemunya waktu SMA. Kemudian mereka berempat bermain band, ketagihan, dan akhirnya mementingkannya mungkin ya, dunia musiknya ketimbang dunia akademisnya di persekolahan. Kemudian Dhani dan ketiga temannya itu ya, Erwin, Wawan, dan Andra, kemudian mengusung aliran musik dari bandnya itu adalah aliran jazz. Saking seriusnya mereka bermain jazz, mereka menamai band mereka itu awalnya yaitu Down Bad, diambil dari nama salah satu majalah jazz terkenal di Amerika pada saat itu. Kemudian Dhani bersama Down Bad sempat menjuarai festival jazz remaja se-Jawa Timur waktu itu, dan juara 1 festival SLTA 90-an, dan juara 2 Jarum Super Fiesta Musik. Dan disitulah awal pertemuan dari Dhani dan Maya pada saat itu di acara festival musik. Dan disitu Dhani udah kepincut sama Maya waktu itu, tapi sayang Maya waktu itu udah punya pacar, jadi mungkin agak kecewa ya perasaan Dhani waktu itu. Dan waktu itu juga Maya udah tenar ya sebagai keyboardist di SMA-nya, itu di SMA 2, hingga menyandang predikat sebagai the best of keyboard di Surabaya waktu itu, waktu SMA. Setelah Maya putus dengan pacarnya itu, barulah si Dhani baru melangkah menyatakan perasaannya kepada Maya. Nah, kemudian nggak lama berselang, mungkin pengaruh bosan waktu itu,
Kemudian Dhani dan teman-temannya di Downbeat berusaha mengganti aliran musiknya, mengusung aliran rock waktu itu, dan mengganti nama grup bandnya yang awalnya Downbeat menjadi Dewa. Sekaligus merekrut vokalis bersuara tinggi luar biasa, yaitu Ari Lasso. Si Doi diajak oleh Wawan waktu itu, yang kebetulan udah akrab juga dengan Dhani pada saat itu. Setelah mungkin udah lengkap ya, mereka berlima dari satu panggung ke panggung, nama Slank kemudian muncul. Mungkin setelah menyaksikan kesuksesannya Slank itu yang masuk dapur rekaman, membuat Dhani termotivasi dan ingin menjadikan Dewa 19 juga punya album seperti Slank. Kemudian di tahun 91 akhirnya Dhani menuju Jakarta, membawa musik demo dari grup bandnya yaitu Dewa, bertujuan untuk mencari label untuk perilisan albumnya dan berharap diterima. Perjuangan untuk mencari label rekaman itu nggak mudah waktu itu, karena mungkin udah teknologi nggak segampang sekarang. Media komunikasi itu masih sulit waktu itu di tahun 90-an. Kemudian Dhani bertemu dengan tim rekor dan menerima album tersebut. Dan setahun kemudian album perdana dari grup band ini yang bertajuk Dewa 19 rilis dengan tembang hits Kangen dan Tidak Sedang Bercinta Lagi. Dan saat itu nama mereka melejit dengan sebutan Dewa 19. Saat itu kemudian mereka berlima ke Jakarta, menetap di sana, dan kemudian Dhani dan Maya memutuskan untuk LDRan untuk sementara waktu. Berkat keuletan mereka semua, akhirnya Dewa diganjar penghargaan pertamanya, yaitu sebagai grup band pendatang baru, Dewa 19. Kemudian berlanjut di album berikutnya. Di album kedua ada album Format Masa Depan, kemudian disusul dengan album terbaik dengan beberapa lagu andalan seperti Cukup Siti Nurbaya yang konon itu menceritakan kisah cinta Dhani dan Maya yang katanya itu waktu itu nggak direstuin oleh kedua orang tua Maya. Ada juga lagu Restu Bumi diciptakan oleh Dhani dan Erwin, yang dimana musiknya itu sangat elegan dan berbobot, bisa dengar sendiri, cari di YouTube lagu Restu Bumi. Setelah album ini rilis, kabar baik menimpa Dhani. Katanya Maya, sang kekasihnya itu segera menuju Jakarta. Dikabarkan karena waktu itu si Maya ingin melanjutkan jenjang perkuliahannya di Jakarta, dan mereka berdua sangat senang karena akhirnya mereka udah nggak LDRan lagi. Kemudian mereka bertemu dan selang tak berapa lama kemudian mereka memutuskan untuk menikah secara diam-diam. Dan setelah kejadian pernikahan diam-diamnya itu muncul, didengar orang tuanya, barulah orang tua Maya merestui hubungan mereka. Mereka berdua menikah secara resmi pada tanggal 17 November 1996 dengan mas kawin Rp200.000. Oke, disitulah awal mula karir profesional dari Maya, yang sudah dipanggil waktu itu adalah Maya Ahmad, dan menjadi backing vokal dari grup band Dewa 19. Kejadian itu juga hampir sama dengan awal karir dari Reza Artamevia yang awalnya menjadi backing vokal dari grup band Dewa 19. Namun Reza duluan waktu itu diorbitkan oleh Dhani sebagai penyanyi solo di tahun 95. Kemudian setahun kemudian rilis album Dewa 19 lagi dengan tajuk Pandawa 5. Ini yang paling keren ya, albumnya Dewa di era Ari Lasso, dengan lagu andalan Kirana. Dua album Dewa yaitu Terbaik dan Pandawa 5 menjadi album terlaris kala itu.
dan Dhani dan Dewa 19 menjadi salah satu band papan atas kala itu. Laras hati, kamulah satu-satunya yang telah aku selama ini. Masih di tahun yang sama, kabar gembira kembali menghampiri Ahmad Dhani dan Maya Ahmad, karena buah hatinya yang pertama udah lahir dan diberi nama Al-Ghazali. Namanya itu diambil dari nama salah satu filsuf tersohor yang hidup di abad pertengahan, yaitu Al-Ghazali. Setelah momen bahagia itu, tiba-tiba Dewa 19 menjadi down. Ari dan Erwin waktu itu tiba-tiba menjadi sosok yang tidak disiplin, berbeda. Semua pasti tahu ya masalah ini mulai tercium di media karena si doi ini, mereka berdua, Erwin dan Ari, mengkonsumsi narkoba dan akhirnya kecanduan. Mulai merebaknya berita tersebut. Akhirnya Dewa 19 memutuskan untuk membuat suatu rapat kecil antara mereka. Ari Lasso mengajukan bahwa Dewa 19 harus vakum, menunggu dirinya untuk segera pulih dari kecanduan narkobanya ini. Dan akhirnya teman-teman di Dewa 19 akhirnya setuju. Dewa 19 pun vakum. Ari Lasso dan Erwin masih menjalani waktu itu yang namanya rehab setelah vakumnya Dewa. Dan kemudian Dhani dan Andra kemudian membuat proyek musik diberi nama Ahmad Band, dibantu oleh Pai dan Bongke, mantan personel Slang, dan ada juga Bimo, mantan drummer Netral. Materi lagu ini sangat liar, dan kemudian beberapa lagunya ada yang menyentil kondisi penghujung di era Orde Baru. Lantas fans-fans Dewa waktu itu ya, yang sangat ngefans dengan lagu-lagu Dewa yang super romantis, pasti waktu itu sangat terkejut dengan kehadiran Ahmad Band yang ini 100% merupakan ciptaan Ahmad Dhani. Lagu-lagunya di Ahmad Band yang sangat berbeda dari sisi romantis dari Dewa 19. Jadi banyak yang terkejut waktu itu dengan sisi kiri dari Ahmad Dhani di lagu-lagu Ahmad Band. Maunya selalu memberantas kemiskinan, tapi sayang mulutnya selalu bermudah mabuk dan tua korup. Jayalah negeri ini, jayalah negeri. Kemudian di tahun 99 Dhani kembali berbahagia bersama Maya Ahmad waktu itu karena telah lahir lagi putra keduanya yang diberi nama sama seperti nama super terkenal, yaitu Jalaluddin Rumi. Kemudian di tahun 98 dan 99 itu merupakan kebahagiaan Dhani dan keluarga kecilnya, tapi tidak untuk Dewa 19 karena grup band ini karena dua personelnya itu yang bisa dibilang ujung tombak waktu itu sudah parah sekali dan down karena ketergantungannya narkoba. Jadi sisa dua lagi personel Dewa, yaitu Dhani dan Andra yang masih aktif. Pastilah mereka berdua ini pusing 7 keliling ya dengan kondisi seperti ini. Kemudian masih di tahun yang sama, yaitu tahun 99, karena mungkin mereka berdua pikir udah nggak ada materi lagu lagi, akhirnya dengan sangat terpaksa Dewa 19 merilis album yang bertajuk The Best of Dewa 19 dan hanya berisikan 2 lagu baru dan sisanya hanya berikan lagu lawas dari Dewa 19. Sebenarnya disimpan dulu. Nah, tidak sampai di situ. Dan kala itu juga udah memikirkan matang-matang ya Dewa 19 keadaannya, karena Ari Lasso itu udah ngilang-ngilang, kadang ada kadang tidak. Bagaimana memikirkan cara band ini tetap jalan. Kemudian Dhani berpikir keras waktu itu dan tanpa sengaja bertemu dengan Once yang diharap bisa menjadi vokalis sementara pengganti Ari Lasso yang waktu itu tengah menghadapi rehabilitasi untuk kesembuhannya dari narkoba. Sebagai bentuk kerjasama awal dari Dhani dan Once, waktu itu ada proyekan musik yang bertajuk Dhani dan Andra. Di situ ada lagu andalannya, itu lagu Kuldesak
yang dimana Once di situ suaranya sebagai backing vokal ya. Di awal-awal itu ada lirik bahasa Inggris, itu suaranya Once di lagu Kuldesak. Dan pada saat itu Dewa 19 kembali meeting, kemudian memutuskan mengubah konsep band dengan 2 vokalis. Karena Ari Lasso masih harus beberapa kali harus mengikuti rehab, disitulah diperdengarkan suara emas dari Once kepada teman-teman Dewa yang lainnya. Oke, setelah meeting, akhirnya para personel dari grup band Dewa 19 akhirnya setuju dengan konsep baru dari grup band ini dengan konsep 2 vokalis. Namun sayangnya masalah kembali muncul karena di tengah penggarapan ini Ari Lasso tiba-tiba kabur alias menghilang. Ari Lasso nggak bisa dihubungi. Berkali-kali Dhani mencoba menghubungi namun gagal, hasilnya nihil, dan akhirnya konsep dirubah lagi karena Ari Lasso udah menghilang kala itu, dan akhirnya kembali Dewa 19 menjadi berkonsep 1 vokalis. Hal ini kemudian membuat teman-teman di Dewa 19 harus melanjutkan album Bintang 5 tanpa Ari Lasso. Di tengah penggarapan album Bintang 5 ini, jelas ya para personel Dewa 19 itu sangat was-was karena sudah kehilangan ciri khas dari suara lengkengan dari Ari Lasso yang harusnya menghiasi di album Bintang 5 ini, dan harus diganti dengan suara baru yaitu suara Once Mekel. Dan pada saat itu untuk memaksimalkan album ini, di penggarapan album ini, Andra, Tio, dan Dhani saat itu meminta Once untuk terus latihan dan terus latihan sampai mereka bertiga ini sepakat untuk meles vokalkan Once waktu itu. Namun hal ini membuat Once bukannya termotivasi tapi gerah dengan desakan Dhani dan kawan-kawan ini, dan sampai Once berniat untuk meninggalkan Dewa 19. Nah, pada saat itu Dhani kembali pusing pastinya dengan keadaan ini. Album belum rilis, vokalis sudah mau cabut. Di tengah kemulut dari grup band Dewa 19 ini, tanpa sengaja Dhani di suatu tempat ya di Jakarta bertemu dengan Ari Lasso, yang kebetulan waktu itu Ari Lasso tengah menggarap sebuah single featuring dengan Melly Goeslaw, yaitu lagunya Jika judulnya. Dhani kemudian menemui Ari Lasso langsung dan menceritakan kepada Ari Lasso kalau Once waktu itu pengen keluar dari Dewa 19 karena tidak cocok dengan teman-teman di Dewa yang lain. Kemudian Dhani meminta Ari Lasso untuk kembali di Dewa 19. Katanya seperti ini, "Ri, nanti kamu main aja ke studio Dewa ya. Kalau kamu main ke studio Dewa artinya kamu mau balik lagi di Dewa." Nah, setelah pertemuan itu Ari Lasso malah nggak kunjung datang. Justru hal ini membuat Ari Lasso semakin tak pernah ingin bertemu dengan Dhani lagi karena malu ya mungkin dengan kelakuannya yang dulu hampir membuat Dewa 19 bubar waktu itu. Terpaksa album Bintang 5 ini rilis di tahun 2000 dan sebagai album penentu. Jika album ini tidak laris, artinya grup band Dewa 19 ini tidak lanjut alias bubar. Oh ya teman-teman, album Bintang 5 ya, dan Dhani dan kawan-kawan sepakat untuk menghilangkan embel-embel 19 di belakang nama Dewa. Tanpa terduga album ini ternyata meledak dengan penjualan 1,7 juta keping dengan lagu andalan Separuh Napas, Roman Picisan, Cemburu, dan Lagu Cinta. Dan hampir 98% lagu-lagu di album ini Ahmad Dhani yang menciptakan semuanya. Yang terbentang di angkasa, bila kau di sini mampu bagai malam 1000 pelangi yang sensasi di satu sisi hati. Selang beberapa bulan di tahun yang sama telah lahir lagi buah hati ketiga dari Ahmad Dhani dan Maya Ahmad yang diberi nama Abdul Qadir Jalani, namanya yang diangkat dari seorang sufi lagi
seperti nama kedua anak yang sebelumnya, yaitu Al-Ghazali dan Jalaluddin Rumi. Sebelum itu kita mundur ya sedikit ya, di tahun 99 sempat tidak sengaja juga bertemu dengan salah seorang penyanyi kafe yang mengklaim bahwa suaranya itu lebih keren, lebih merdu daripada Reza orbitannya di tahun 95 kemarin. Penyanyi ini namanya Pinkan Mambo. Adapun niatnya itu mau diutarakan kepada Dhani karena pengen diorbitkan seperti Reza Artamevia, dan konon waktu itu Reza Artamevia hits setelah diorbitkan oleh Dhani. Dan selang beberapa hari diajaklah Pinkan ini ke rumah Dhani, dan disitulah Dhani dan Maya waktu itu mengetes kemampuan suara dari Pinkan Mambo ini. Dan untuk sementara, untuk menunggu momentum awal, Dhani memutuskan untuk menjadikan Pinkan Mambo sebagai penyanyi latar alias backing vokal di Dewa 19 untuk sementara waktu. Kemudian di tahun 2002 rilis album Cintalah Cinta, berisikan 11 lagu, ciptaannya lagi si doi semua, si Dhani semua. Di antaranya adalah Arjuna, Mistikus Cinta, Angin, dan Pupus. Suksesnya album ini dirangkaikan dengan beberapa penghargaan seperti duo atau grup band terbaik, lagu terbaik ya, ada lagunya Arjuna, dan cover album terbaik dari album Cintalah Cinta. Dan satu lagi penghargaan adalah grup band yang paling ngetop pada saat itu. Aku mencintaimu lebih dari yang kau tahu. Kemudian di tahun 2003, Dewa terus sibuk dengan live konsernya, tur di beberapa kota. Dengan tema konsernya yaitu Atas Nama Cinta, dan kemudian setiap lagu itu yang mereka bawakan di konser itu direkam dan dijadikan album kompilasi yang bertajuk sama, namanya Atas Nama Cinta. Album ini rilis di tahun 2004. Masih di tahun yang sama, akhirnya Pinkan Mambo siap untuk dimunculkan di industri musik, namun sayang harus ditemani oleh sang istri, dan mereka harus duet. Maya Ahmad waktu itu bermain keyboard dan Pinkan Mambo sebagai vokalis, dan disitulah terbentuknya Ratu dan menjadikan duo pertama di Indonesia mungkin ya, kalau nggak salah ya, duo pertama di Indonesia itu Ratu. Kemudian merilis album yang bertajuk Bersama, berisikan 10 lagu yang masing-masing lagu diciptakan oleh Dhani dan sebagian lagi diciptakan oleh Maya. Album ini kemudian rilis dan laku 250.000 keping. Masih di tahun 2003 ya. Agnes Monica atau lebih dikenalnya ya sekarang ngetrennya yaitu Agnes Mo, garap album dengan tajuk And the Story Goes, yang dimana penggarapan album ini melibatkan beberapa musisi-musisi terkenal waktu itu. Ada Melly Goeslaw dan suaminya Anto Hood, Titi DJ, dan Ahmad Dhani sendiri. BTW di album Agnes Mo ini si Dhani menangani 2 lagu, yang dimana lagu pertama itu adalah Cinta Mati, sekaligus si doi ini juga featuring dengan Agnes Mo. Dan ada lagu Ini Gila Ini Cinta. Setelah album ini kemudian bisa dibilang Agnes Mo melejit namanya di dunia industri musik. Setahun kemudian Dewa 19 kembali merilis album, yaitu album Laskar Cinta. Ada 12 lagu di dalamnya dan hampir 99% ya sekarang lagunya diciptakan oleh si doi. Ada beberapa single yang hits, di antaranya itu adalah Pangeran Cinta, Cinta Gila, Satu, dan Hadapi Dengan Senyuman. Di tahun 2006 ada album Republik Cinta. Nah, album ini adalah cikal bakal di mana Republik Cinta Manajemen akhirnya muncul, disingkatnya RCM. Album Republik Cinta mempunyai beberapa lagu andalannya seperti Laskar Cinta, Selimut Hati, Sedang Ingin Bercinta, Larut, Aku sedang ingin bercinta, aku ingin, aku sedang mungkin ada kamu di sini. Tapi entah mengapa setelah perilisan album Republik Cinta ini, Dewa kembali memasang embel-embel 19 di
belakang nama Dewa. Oke, masih di tahun yang sama ya. Dan sempat menangani grup band Tahta. Grup band ini kalau tidak salah dari Bandung ya, bukan Bandung, Surabaya waktu itu. Ada 2 lagu yang ditangani oleh Dhani di bagian songnya, yaitu ada yang kita kenal sampai sekarang, yaitu lagu Aku Masih di Sini, dan lagu kedua ada Bintang. Jadi nggak heran ya kalau ini lagu Aku Masih di Sini nih masih keren, masih ngetop sampai sekarang karena ada campur tangan dari Ahmad Dhani. Biasanya sepi menemaniku, menunggumu sampai kau kembali. Aku tetapkan saja, aku terus mengagumimu. Kemudian Ahmad Dhani dan Dewa semakin ngetop ya ceritanya dengan album kompilasi yang bertajuk Kerajaan Cinta di tahun 2007 dengan lagu baru yang berjudul Dewi dan Mati Aku Mati. Setelah album terakhir yaitu album Kerajaan Cinta, Ahmad Dhani kemudian disebutkan beberapa proyek, di antara proyek bersama almarhum Chrisye waktu itu. Si Doi dan almarhum Chrisye menyanyikan lagu Jika Surga dan Neraka Tak Pernah Ada, dimana komposisi musiknya ini sangat dark, liriknya juga bikin nangkut-nangkutin ya kedengarannya. Dan kemudian ada juga The Rock Band. Band ini adalah band sampingan dari Dhani setelah Dewa 19 yang vakum di tengah kesibukan para personel Dewa yang lainnya. Band ini ya The Rock kemudian melejit dengan beberapa lagu, yaitu Kamulah Surgaku, Mengejar Cinta, Dimensi, dan Aku Cinta Kau dan Dia. Oke, masih di tahun yang sama, si Doi ditunjuk menjadi juri Mamma Mia yang merupakan acara pencarian bakat, dan disitulah awal pertemuan antara si Doi dan salah satu peserta di Mamma Mia yang bernama Dara Rizky. Dara Rizky kemudian dijanjikan akan menjadi artis di Republik Cinta pastinya jika nanti Dara Rizky suatu saat tereliminasi di ajang tersebut. Di tengah kesuksesan Dhani di industri musik yang karena warawirinya di televisi, ternyata rumah tangga si Doi ini retak dan sepertinya sangat serius ya, karena si Maya ini sempat berdebat hebat dengan Dhani katanya. Kemudian keduanya itu saling mengklaim nama Duo Ratu. Kemudian akhirnya pengklaim namanya itu akhirnya dimenangkan oleh Dhani, dan keduanya sayang sekali ya harus bercerai waktu itu di tahun 2008, dan hak asuh ketiga anaknya jatuh di tangan Dhani. Kesedihan tersebut ya tidak membuat Dhani lantas berkecil hati, tidak mengurangi rasa kreativitasannya dalam bermusik. Justru di saat itu Dhani juga tengah membuat suatu manajemen artis yang disebut dengan Republik Cinta Manajemen. Pada saat itu pula Dara Rizky ya, yang tadi awalnya dijanjikan jenjang karir oleh Dhani, diduetkan dengan salah satu gitaris cewek di grup bandnya The Rock yang sudah diganti menjadi Triad, yaitu Mita. Dan keduanya adalah duo yang bisa kita panggil sekarang yaitu The Virgin. Oke, selain The Virgin ada beberapa artis atau band yang sempat bergabung di Republik Cinta Manajemen ya. Di antaranya ada Dewa ya, sudah pasti, Mulan Jamila, Triad, Mahadewa, Mahadewi, Dewi, Lucky Lucky, Delau, Once, Alexa Key, dan Andra and the Backbone. Kemudian ada juga susulannya setelah itu, setelah Republik Cinta Manajemen eksis, ada grup band tambahan dan penyanyi tambahan seperti Raplesia, Zewex, The Moon, Dewa Persik, dan Audrey. Tapi ada juga yang memutuskan kontrak waktu itu, seperti Once, Dewa Persik, Andra and the Backbone, dan The Moon tidak memperpanjang kontrak dengan Republik Cinta Manajemen. Kemudian di periode 2008-2009 ada 2 single dari Dewa 19, yaitu Perempuan Cantik di Negeriku Indonesia di tahun 2008 dan Bukan Manusia Biasa setelahnya itu. Di sini Dhani mulai
fokus dengan RCM-nya. Terbukti 2 album dirilis oleh Triad dan 1 single lagi yang diambil dari salah satu dari peserta Indonesian Idol yang gagal, tapi lagunya dibeli oleh Dhani pada saat itu. Dan kemudian Dhani juga mengusung grup band Superior Kedekatannya yang disebut Mahadewa dengan vokalisnya yaitu Judika. Hal ini membuat Dewa terbengkalai dan membuat sang vokalisnya gerah dan memutuskan meninggalkan Dewa 19 pada awal tahun 2011. Hal itu menjadi cikal bakal bubarnya dari grup band legendaris Dewa 19. Dhani ditunjuk oleh salah satu ajang pencarian bakat di RCTI yaitu Indonesian Idol. Si Doi menjadi juri waktu itu dan dikontrak sebagai juri hingga tahun 2014. Kemudian di tahun itu juga Dhani dan mulai go public tentang hubungan mereka yang katanya itu sudah menikah secara siri di rumah Mulan waktu itu jauh sebelumnya. Singkat ceritanya lah, kita skip ya beberapa tahun ya, langsung di tahun 2018. Tepatnya di tanggal 26 November 2018, Ahmad Dhani dituntut 2 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan kasus ujaran kebencian. Kasus ini berlanjut hingga akhirnya pada tanggal 26 Januari 2019 Dhani dinyatakan bersalah melakukan ujaran kebencian melalui Twitter dan divonis 1 tahun 6 bulan penjara. Di situ juga posisi Dhani sebagai keyboard untuk Dewa 19 sementara digantikan oleh Dul, anak ketiganya Ahmad Dhani itu, dan menjalani konser-konser reuni Dewa tanpa si Doi. Sebelum masa tahanan si Doi ini berlangsung, rupanya si Doi ini menyiapkan sebuah album solo yang bertajuk Ahmad Dhani Indonesian Songbook Volume 1. Udah jelas ya, ada volume 1-nya pasti, suatu saat pasti ada mungkin ya volume 2-nya, kita tunggu aja album solo kedua dari Ahmad Dhani ini. Album ini berisikan 15 lagu yang dimana temanya lagu-lagu ini lagu lawas yang sempat eksis di masa lalu. Dan album ini dirilis dan launching tanpa Ahmad Dhani. Oke, by the way, kini Dewa 19 kembali utuh ya setelah bebasnya si Doi. Sekian lama kita menunggu, dan kini si Dhani tengah mengusung konser reuni bersama Dewa 19 dengan vokalisnya ya tentu si Once yang bertajuk 20 tahun Bintang 5 Tour 2020. Tapi sayangnya di tengah jalan konser ini harusnya ditunda karena wabah corona yang merajalela di Indonesia. Takutnya para bala dewa yang nonton konsernya ini kesehatannya tidak aman. Jadi terpaksa Dhani dan Dewa 19 memutuskan untuk break dulu. Setelah break, suasana menjadi tenang, barulah Dhani dan teman-teman melanjutkan konser tour reuninya. BDW, kalau pengen tahu kesehariannya si Doi ini, si Dhani ini, bisa cek di channel YouTube-nya yaitu Video Legend. Si Doi juga udah punya akun YouTube dan ya bisa dibilang kontennya campuran, ada vlog, musik, dan sejarah-sejarah Indonesia dan Dewa 19 tentunya. Oke, mungkin saya kira cukup sampai di sini aja dulu. Maka seri dari Dewa 19 ini saya mungkin udah berakhir ya, saya nyatakan berakhir. Semoga bermanfaat ya. By the way, tetap jaga kesehatan, jangan lupa berolahraga, makan makanan bergizi, selalu cuci tangan dan kaki. Oke. Saya undur diri dulu, saya Muhammad Fajrin. Bye.